sama-sama kita hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir dan duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini diberikan pahala yang setimpal dan diberikan cahaya nanti di yaumil qiyamah disebabkan karena memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi setiap umatnya yang berjalan dari rumahnya menuju masjid di malam hari yang gelap gulita. Nabi berjanji bahwasanya bagi orang tersebut akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti, cahaya yang sempurna. Ini merupakan sebuah karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah memilih kebaikan-kebaikan itu pada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Karena sesungguhnya tidak semua orang mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan kebaikan yang dia dapatkan. Banyak orang, mungkin diri kita, dia mengetahui sebuah kebaikan, tapi ternyata Allah tidak memberikan dia taufik untuk bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Berarti ketika seorang hamba melakukan sebuah ketaatan, maka tentunya semuanya adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai dari salat yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah kepadaku pertolongan, bantulah aku agar aku bisa mengingat-Mu. Berarti ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang bisa membaca Al-Qur'an, ketika seseorang bisa berzikir atau menuntut ilmu, ini murni semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalu kita bersyukur pada Allah atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah menerima kebaikan-kebaikan itu. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan. Kita telah membahas yaitu syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Kita masuk pada poin yang keempat. Di antara syarat la ilaha illallah. Sebelumnya kita sudah membaca di antara syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl. Yang kedua al-yaqinu al-munafi lisyak. Yang ketiga al-ikhlas al-munafi lisyirk. Ya. Taib, yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib. Ini sempat kita bahas pada pekan yang lalu kaitan dengan keimanan orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka mengatakan bahwasanya kami beriman kepadamu wahai Rasulullah. Ini perkataan mereka di hadapan Rasulullah. Dan Allah Maha mengetahui isi hati hamba. Ucapan yang keluar dari lisannya sesungguhnya tidak ada di dalam hati mereka. Makanya Allah mengatakan mereka dengan orang munafik. Berarti di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, bapak-bapak. Ketika seseorang dia mengatakan bahwa dirinya muslim, dirinya beriman, ada konsekuensi yang harus dia lakukan dari ucapan iman tersebut. Pengakuan Islam ada konsekuensinya. Jadi orang ketika mengatakan dirinya mukmin, muslim, dia harus mengamalkan apa konsekuensi iman, apa konsekuensi Islam. Di antara contoh, Nabi SAW bersabda tentang seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang baru dikatakan sebagai seorang muslim apabila muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Itu. Baru dia dikatakan sebagai seorang muslim. Muslim yang sesungguhnya. Berarti kalau dia tidak sanggup menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, menggibah orang lain, memfitnah saudaranya, kemudian tangannya dia tidak tahan dari mengambil hak orang lain tanpa hak, dia memakai tangannya untuk memukul saudaranya, dia memakai kekuasaannya untuk menzolimi saudaranya, maka sesungguhnya ucapan Islam dengan lisan itu tidak cukup, ikhwati fillah. Tidak cukup.
sampai dia tampakkan dalam amalan anggota badannya. Sampai dia amalkan dengan anggota badannya, dengan lisannya dan dengan anggota badannya. Taib. Di sini disebutkan makna dari poin yang keempat adalah antakula kalimat at-tauhid wa anta shadiqun fi dzalik yutabiqu qalbaka lisanuka, yaitu engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mana lisanmu harus selaras dengan isi hatimu. Ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah, maka hati juga harus membenarkannya, tidak boleh mendustakannya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mengucapkan dirinya beriman, tapi nyatanya dia belum diuji oleh Allah. Jadi Allah hendak menguji seseorang dengan sebuah ujian untuk melihat kadar seseorang itu sejauh mana kejujuran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita melihat diri kita dan semua orang, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala, pasti. Semuanya diuji dengan kedurhakaan anak, diuji dengan mertua yang tidak baik, diuji dengan durhakanya istri, diuji dengan tetangga yang buruk, diuji dengan teman yang jahat dan yang lain sebagainya. Semuanya diuji. Diuji dengan penyakit, diuji dengan di PHK dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami benar-benar akan menguji kalian semua wahai manusia. Bisyai'in minal khauf. Syai', kata syai' itu artinya sedikit. Sedikit. Tidak banyak Allah itu memberikan kepada hambanya ini rasa takut, hanya sedikit saja. Wal ju', yang kedua rasa lapar. Saya yakin kenyangnya bapak-bapak itu jauh lebih lama dari laparnya. Ya. Setiap hari seperti itu. Lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Ini ujian, Pak. Kurangnya harta itu ujian. Miskin itu ujian. Untuk melihat kadar kesabaran kita. Wal anfusi, kurangnya jiwa. Orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, atau dia memiliki penyakit. Ini ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wathamarat, yang kelima, gagal panen. Ya. Misalnya sehari dua hari lagi ternyata padinya mau dipanen, tiba-tiba datang banjir bandang, enggak jadi panen. Ini ujian dari Allah. Maka Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika seseorang itu diuji dengan sebuah musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan inna lillahi ini, Pak, enggak mesti hanya diperuntukkan kepada orang yang meninggal dunia. La. Semua musibah yang menimpa kita, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lampa benta wadu kombi ana pe Muhammad. Cara pe Muhammad we. Iyo kan ndede biasa kayak lampa ka benta wadu Muhammad. Ya. Koi belenga Muhammad, cara pe Muhammad. Ya. Ketika Allah menguji dengan sebuah musibah, ucapkan inna lillah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika meninggal suaminya yaitu Abu Salamah, ada doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah, yaitu doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami ini milik Engkau dan kami semua pasti akan kembali kepada Engkau. Berikanlah kepadaku pahala balasan yang baik terhadap musibah yang menimpa diriku. Setelah selesai masa iddah Ummu Salamah, datang Nabi SAW melamar beliau. Subhanallah. Manusia terbaik, karena dia membaca doa tadi,
Ya. Misalnya qadarullah, la qadarullahu lah. Seseorang kehilangan motor misalkan. Ya. Jangan panik. Ya. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah besok pagi beli motor baru. Gitu Pak ya. Ya. Seperti itu. Makanya di dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu dibiarkan untuk mengucapkan amanna, kami telah beriman ya Allah. Wa hum la yuftanun. Sementara mereka ini belum diuji oleh Allah untuk melihat sejauh mana kejujuran imannya. Ya. Lalu Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Jadi kadar keimanan itu coba lihat diri kita. Ketika Allah menguji kita dengan sebuah musibah, lihat bagaimana kondisi kita. Ore puvetana, tubuh beta dan seterusnya. Sabarnya enggak ada, berkeluh kesah dan seterusnya. Ini kita. Padahal ini semua merupakan ujian dari Allah untuk melihat sejauh mana kejujuran iman kita. Nah, ini konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sebuah takdir yang dengannya seorang hamba merasa susah, yang dengannya seorang hamba merasa sedih. Ini semua merupakan qada dari Allah, ketetapan dan wajib diimani. Kebakaran rumah, ya, gagal panen, usahanya bangkrut. Pada hakikatnya ini semua Allah mengajak kita semua untuk kembali kepadanya. Untuk kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, mengingat Allah, berdoa kembali kepada Allah. Ya. Allah memberikan seorang itu penyakit supaya dia kembali kepada Allah, beristighfar atas musibah penyakit tersebut. Karena begitu banyak orang ketika dia sehat lupa dengan Allah. Ketika dia kaya lupa dengan Allah. Wah semper maru akaranja umah sakir ampo pehe iyo rumah gitu kan. Ya. Kalau miskin dia baru dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diri kita, Pak. Maka konsekuensi kalimat la ilaha illallah yaitu membenarkan semua perkara yang gaib, membenarkan ini qada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu yang keempat. Yang kelima, al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi, yaitu cinta yang meniadakan kebencian. Seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus disertai dengan perasaan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta dengan Allah, ikutilah sunnahku. Maka tidak akan sempurna pengakuan la ilaha illallah ketika dia mengatakan dia cinta kepada Allah sementara dia mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus disertai dengan perasaan cinta. Kenapa orang-orang kafir itu tidak berani mengucapkan la ilaha illallah? Kalaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah tidak disertai dengan perasaan cinta. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan bersama Allah itu tandingan dalam urusan cinta. Mereka lebih mencintai sesuatu tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah jauh lebih dahsyat.
Waram permai tamu ke umat. Muazin berkumandang di masjid. Hayya 'alas shalah. Mboi caru dohoga. Wa umperngkahi muazin qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mboi pu caru doho. Tahu pu tamu pala labon dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Keliru kita, Pak. Muazin mengumandangkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dia masih berada di tokonya. Ternyata dia mengharapkan keuntungan yang sifatnya sesaat daripada keuntungan yang sifatnya abadi. Yaitu inilah konsekuensi daripada cinta dia kepada Allah. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah menaruh rasa cinta di dalam hati dia akan kalimat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala segala-galanya dalam hidup. Yang keenam, al-inqiyadu al-munafi lit-tark. Ketundukan yang meniadakan kemaksiatan atau dia meninggalkan ketaatan. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang selanjutnya adalah al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. Ketundukan yang meniadakan meninggalkan ketaatan. Artinya, ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, dia harus tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sebuah amalan, maka wajib dia melaksanakan amalan tersebut. Ini konsekuensi kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat Jumat di hari Jumat, tinggalkan jual belimu, segera engkau pergi ke masjid. Ini konsekuensi la ilaha illallah, tunduk. Kalau seseorang masih dia berjualan sementara khatib sedang berkhutbah, mana bukti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sibuk dia dengan permainan HP-nya dan seterusnya. Mana bukti ketundukan kepada kalimat la ilaha illallah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian semua kepada Allah dan berpasrah dirilah kalian kepada Allah. Patuh kepada Allah. Di dalam ayat ini ada dua perintah. Yang pertama al-inabah, kemudian yang kedua at-taslim. Apa arti al-inabah? Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah yang sulit untuk kita hadapi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa, kita bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-taslim, patuh, berserah diri kepada kalimat ini. Artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Syekh di sini mengatakan di antara makna daripada poin yang keenam ini adalah an ta'budallaha wahdahu. Engkau beribadah hanya kepada Allah, wa tunqadu li syari'atihi, dan engkau mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini, Pak, ada dua. Yang pertama namanya syariat i'tiqadi, yang kedua namanya syariat amali. Ya. Syariat i'tiqadi yaitu segala perkara yang berkaitan dengan masalah akidah. Jadi akidah itu yang harus kita pahami bersama. Tidak ada ranah akal dalam urusan akidah, Pak. Tidak ada. Semua perkara gaib yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya wajib untuk diimani. Wajib. Ini masalah akidah. Loh, bagaimana mungkin Allah itu bersemayam di arsy?
Lah kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu siapa yang mengisi arsy? Enggak boleh pakai akal, Pak. Coba lihat, kalau seseorang berwudu, lalu dia kentut, kenapa yang dipasuh itu anggota wudu bukan pantatnya sekalian, Pak? Ayo, kalau mau pakai akal. Berarti dalam urusan syariat, kaitan dengan masalah keyakinan, tidak ada akal di situ. Kalau Allah sudah menjelaskan seperti itu, imani. Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditaktil. Tidak boleh ditahrif. Ini kaitan dengan iman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah itu tidak mengambil tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Lalu di mana Allah kalau begitu? Oh, Allah itu ada di mana-mana. Oh, ini salah juga, Pak. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah itu banyak. Gitu. Maka imani firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arsy. Jangan lagi difikirkan, kalau Allah bersemayam di arsy berarti Allah itu kecil dong, lebih besar makhluknya. Ini akal lagi main. Tidak akan pernah berhenti akal itu berfikir, Pak. Oleh karena itu ketika ada pikiran seperti ini, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah ke kiri 3 kali. Ini bisikan syaitan. Makanya hampir mirip orang-orang ateis, orang-orang tidak percaya kepada Allah, karena mereka pakai akal. Orang-orang yang tidak percaya akan adanya siksa kubur, nikmat kubur, karena mereka pakai akal. Orang-orang tidak percaya akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pakai akal. Betapa miripnya mereka. Baik, syariat i'tiqadi wajib diimani. Contoh, seekor lalat, ini kita buka ini minuman, masuk lalat. Nabi mengatakan di sayap kiri, di sayap sebelahnya, di sayap kanannya ada penyakit, di sayap kirinya ada obat kalau tidak salah. Kalau terbalik luruskan, Pak ya. Kalau masuk lalat, celupkan. Di sayapnya yang sebelah ada obat, di sayap sebelahnya ada penyakit. Nah, kalau dicelupkan jadi netral lagi airnya, minumannya. Kalau langsung diangkat berarti penyakitnya khawatir yang jatuh duluan sayap yang ada penyakitnya, seperti itu. Nah, itu harus diimani. Mana mungkin. Nah, itu kalau kita pakai akal seperti itu. Satu hadis kita ingkari, Pak, maka seluruh hadis juga kita ingkari. Itu konsekuensinya. Satu ayat kita ingkari, semua isi Al-Quran berarti kita ingkari. Ini kaitan dengan masalah i'tiqad. Kemudian yang kedua, syariat amal. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amal. Contoh, masalah jenggot, masalah isbal, ya, masalah jenggot. Ini syariat tentang amal. Yang mana bagian dari masalah ini masuk dalam bab i'tiqad, keyakinan. Tentang sarung atau celana yang melebihi mata kaki, ini masuk dalam bab i'tiqad dan bab amal. Masa sih jubah atau sarung atau celana yang melebihi mata kaki orang yang berdosa? Jangan pakai akal makanya. Kita taslim. Enggak sulit, Pak, kita itu taslim. Mudah taslim itu. Patuh. Taib. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Al-qabulu al-munafi liradd, yaitu menerima yang meniadakan penolakan. Artinya menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah dan tidak boleh dibantah.
Maknanya adalah antakbala hadhil kalimah, antukbila hadhil kalimah wa tukbila ma dallat alaihi min ikhlasil ibadati lillahi wa tarku ibadati ma siwah, yaitu engkau menerima kalimat ini dan engkau menerima perkara yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam amal karena Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini sebagaimana yang kita singgung di awal tadi tentang orang-orang musyrik. Bahwasanya mereka itu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Yastakbirun, karena mereka tahu daripada konsekuensi la ilaha illallah ini. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, otomatis berhala mereka wajib mereka tinggalkan, seperti itu. Otomatis mereka tidak lagi menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Otomatis mereka akan meninggalkan penyembahan kepada batu, kepada berhala, kepada mata air, kepada penjaga lautan, penghuni gunung dan yang lain sebagainya. Makanya mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka apakah orang musyrik di zaman Nabi jauh lebih paham dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah daripada orang yang hidup di zaman kita sekarang ini? Jangan sampai terbalik, Pak. Kenapa orang dahulu lebih tahu la ilaha illallah daripada kita? Mereka itu sangat paham konsekuensi la ilaha illallah. Berarti mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Lah kenapa kita sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata masih menggantung foto gurunya di dinding rumahnya, di pintu tokonya, seperti itu. Berarti belum paham kita dengan kalimat la ilaha illallah. Yang memberikan manfaat siapa, Pak? Allah. Yang menolak mudarat siapa? Allah juga. Yang membuat hati orang-orang yang membeli isi toko bapak itu siapa? Yang menggerakkan hatinya Allah. Tidak perlu digantung jampi-jampi foto tuan gurunya supaya laris, nggak perlu. Ini semua dapat menafikan tauhid. Kemudian, iya. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami disebabkan karena ucapan seorang penyair yang gila? Siapa yang dimaksud di sini, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Kenapa mereka mengatakan Rasulullah itu sebagai penyair? Coba. Karena isi Al-Quran itu, Pak, dapat merubah isi hati orang. Dapat merubah perilaku orang. Isi Al-Quran. Maka dikatakan sebagai syair. Dahulu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka berlomba-lomba membuat syair-syair yang indah. Kemudian syair yang indah itu akan ditempelkan di kiswah Ka'bah. Di kain itu dituliskan syair itu. Kemudian digantung di Ka'bah sebagai kiswahnya, hiasan Ka'bah. Turun Al-Quran, mati semua syair-syair itu. Ini mukjizat Rasulullah yang paling besar, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang paling besar. Dari sejak turunnya sampai tegaknya hari kiamat tidak ada yang berubah satu huruf dari Al-Quran. Tidak ada yang berubah. Kalau isi kitab Taurat, isi kitab Injil ditulis oleh tangan manusia. Tapi Al-Quran selamanya tidak akan pernah berubah. Dikatakan syair. Karena memang susunan siyak ayat yang ada dalam Al-Quran itu begitu indah. Baca aja satu surat, Pak. Contoh surat apa kira-kira? An-Nazi'at atau Wadduha. Setiap akhir dari ayatnya diakhiri dengan alif maksurah, alif maksur.
Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh lihat. Indah kan susunan Al-Qur'an itu? Maka ketika ayat ini Al-Qur'an ini dibaca oleh Nabi, maka orang-orang musyrikin mengatakan, "Oh, ini syair ini." Bahaya. Merubah dan menggoncang keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan Rasulullah itu majnun. Gila. Subhanallah. Karena memang banyak perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan akal mereka. Contohnya tadi, apakah kami harus mengucapkan la ilaha illallah, lalu dengan sebab kalimat ini kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Kan aneh itu, Pak. Nah, sama seperti kita. Ketika disampaikan hadis, misalnya tentang apa, Pak? Larangan atau amalan-amalan baru dalam Islam. Oh, ini maaf ya, tidak ada, ini perintahnya dalam hadis. Nah, kita kaget. Masa ini kan tradisi nenek moyang, ini gimana mau dirubah tradisi ini? Jadi sungguh mengherankan bagi orang-orang musyrik. Nah, seperti itu juga kita. Ketika datang hujjah kepada kita, terima, Pak. Terima. Hujjah yang meluruskan amalan kita, yang membatalkan perbuatan kita, terima. Tidak boleh sombong. Kenapa orang-orang musyrik itu tidak mau beriman kepada Allah? Karena sombong. Mereka menolak kebenaran. Karena di hati mereka ada kesombongan. Demikian juga kita, seandainya seseorang disampaikan kepadanya hujjah, sebuah dalil yang meluruskan amalnya atau yang membatalkan amal perbuatannya karena memang salah, maka wajib dia terima. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, syarat la ilaha illallah. Al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengingkari seluruh perkara yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada lagi yang diibadahi dengan benar, yang disertai dengan kerinduan, kecintaan, harapan, takut, tawakal dan yang lain sebagainya, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalilnya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang mengingkari segala penyembahan yang disembah selain Allah dan dia beriman hanya kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang begitu kuat, tali yang kokoh. Coba lihat, Allah membandingkan antara beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dengan orang yang menyembah berhala. Di dalam surah Al-Ankabut Allah menyebutkan itu. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang meminta kepada selain Allah, mereka itu seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Sekarang kita tanya, rumah yang paling rapuh di dunia yang dibangun oleh seluruh hewan, rumah apa, Pak? Rumah laba-laba. Kone kera kenarin dake orang binca serau mana? Iya kan? Nah, ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, mereka itu lemah. Yang meminta lemah, yang diminta juga lemah. Seakan-akan sarang laba-laba. Akan tetapi ketika seseorang hanya minta kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, tali yang kokoh. Baik, ini dia poin yang ke-8. Setelah kita bahas poin yang ke-8, berarti selesai syarat kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa ulang dari nomor 1 sampai 8, Pak? Poinnya aja, Pak Dokter bisa. PR sudah ya, PR. Ya. Ini poin penting. Poin penting. Baik, kita masuk pada bab berikutnya. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah kita bahas kalimat la ilaha illallah, sekarang kita bahas Muhammad Rasulullah. Dalilnya surah At-Taubah ayat 128.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Pertama, ini sifat Rasulullah. Harisun 'alaikum, yang kedua. Yang ketiga, bil mu'minin raufur rahim. Ini sifat yang Allah jelaskan tentang karakter Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Telah datang kepada kalian seorang utusan Rasul min anfusikum, dari kalangan kalian. Para ulama itu berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan min anfusikum? Yang pertama mengatakan ya dari manusia. Tidak mungkin jin diutus kepada manusia, kan seperti itu, Pak. Atau tidak mungkin malaikat itu datang berdakwah kepada manusia. Berarti harus sesama manusia. Yang kedua min anfusikum, min jinsil Arab, dari keturunan Arab. Dan semuanya ini sama. Tafsirannya sama. Lalu sifatnya apa? Azizun 'alaihi ma anittum. Sangat berat apa yang dirasakan oleh kita, dirasakan oleh Nabi itu berat. Artinya sangat memberatkan Nabi apa yang dirasakan oleh kita. Musibah, fitnah dan yang lain sebagainya berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahan pikiran beliau. Contoh saja, Pak. Contoh ringan saja. Ketika Idul Kurban, ada banyak hamba-hamba Allah yang ingin melakukan kurban, tapi ternyata dia miskin, Pak, enggak punya apa-apa. Tapi di dalam hatinya ada niat. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Allahumma hadza min ummati. Bacaan ketika hendak menyembelih. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari umatku. Anni wa an ummati. Siapa umat yang disebutkan oleh Nabi di dalam bacaan sembelihan ini? Yaitu bagi mereka yang ada niat menyembelih tapi tidak bisa menyembelih karena enggak punya uang. Nabi yang mewakilinya, subhanallah. Ini saking pikirannya Nabi itu fokus kepada umat. Udah masuk waktu Isya ya? Udah masuk waktu Isya. Baik, insyaallah kita bahas pada pekan depan lanjutan daripada pembahasan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya. Kita mohon pada Allah ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Kita juga minta kepada Allah agar ditutup usia kita dengan husnul khotimah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.